Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, selalu kita bersyukur kepada Allah, selalu kita memuji Allah dengan sebaik-baik pujian kita. Senantiasa kita berusaha untuk menjadi hamba-Nya yang selalu meningkatkan kualitas dan kuantitas ketakwaan kita kepada Allah dengan cara kita berusaha imtithalu awamirillah wajtanibu nawahihi fisirran wa alaniyah zahiran wa batinah. Kita senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah dan kita menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala, baik dalam hal-hal yang itu nampak ataupun yang tidak nampak. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa istiqamahkan kita dalam ketaatan, dan kita bermohon kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka fi husnil khatimah fi wafatina. Kita minta kepada Allah agar wafat kita, kematian kita dalam kondisi husnul khatimah, berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidaklah kematian yang dinantikan, tidaklah kematian yang dirindukan oleh seorang insan sebagai hambanya kecuali kematian dengan menyebut asmanya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, salawat salam senantiasa selalu terlimpahkan, tercurahkan kepada kekasih kita, suri teladan kita, junjungan kita, beliau baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah menyelesaikan tugas, telah menyelesaikan amanah yang diembankan kepada beliau, dan semoga kita nantinya bisa mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi menjelang siang hari ini kami bisa bersama-sama di tengah-tengah Bapak dan Ibu semuanya untuk sarang-sarang belajar. Kita bersama-sama bertolabul ilmi, kita bersama-sama untuk kemudian menjadi hamba Allah yang berusaha selalu menjadi baik dalam sanes tiang sai, dalam sanes tiang yang kemudian selalunya baik. Kita semuanya wonten mriki sareng-sareng pengen menjadi hamba Allah yang baik. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, janji kula waos salah satu cerita kisah nyata yang ini terjadi di Madinah dan belum lama. Wonten tiyang ingkang kasebat asmanipun Syekh Hasan, ya Syekh Hasan. Nek kula Husain kan, bentene namung kali ini yang belakang dengar enggak ya? Oh dengar ya. Kalau kurang dengar ini hanya dikurangi aja Pak Fajar. Beliau Sayyid Hasan ini ya, adalah orang yang piyantunipun sampun sepuh, yuswanipun 70 tahun. Yuswanipun 70 tahun. Nah, beliau Sayyid Hasan menika, saya itu tuan ya, saya itu berarti suyuh, sudah sepuh gitu ya. Tindak saking dalemipun dumugi Masjid Nabawi niku kirang langkung 2 kilo. 2 kilo niku berarti meh secang-pucang ya Pak. Nah, kurang lebih lah. Ya, lebih ya ora akeh, kurang ya kayaknya ora mungkin gitu ya. Dari Secang sampai Pucang. Jadi beliau ini Sayyid Hasan, Tuan Hasan yang usianya 70 tahun
saking dalemipun niku ben dinten lan ben wektu salat fardu niku mesti melangkahkan kakinya sampai ke Masjid Nabawi. Itu jaraknya 2 kilo, dan kemudian beliau itu berjalannya dengan menggunakan tongkat. Ngagem nopo? Tongkat. Nah, suatu ketika ada orang dari Indonesia pas papasan di jalan. Biasa nek wong Indonesia niku biasanipun nggih nek ketemu wong kok mlaku wong tuwa ning dalan niku kita ditakoni kok dadani. Nah, ditakoni nggih, ditangleti, dipuruki ditangleti. Ya Sayyid, wahai tuan, wahai kakek ya. Ndak pundi ngoten lah cara basa rada kasaripun. Berarti wonten masjid. Masjid pundi? Masjid Nabawi. Oh, ya lumayan tebih. Kok sareng kula tak boncengke. Monggo sareng kula ngagem mobil ya, tak bonceng nunut mobil kula ngoten. Beliau terus ngendika, "La khalas. Anna ma'allah wa Allah ma'i." Jawaban beliau tidak, sudah cukup. Khalas niku cekap nggih pun boten sah. Ya. Allah itu bersama saya dan saya bersama Allah. Ya. Dan tidak mungkin saya tidak kuat kalau saya bersama Allah. Sing wong Indonesia sing mau nawarin niku madhep maten. 70 tahun melampah saking dalemipun piyambak teng Masjid Nabawi, dan pintu yang selalu dimasuki beliau itu pintu nomor 318. Nah, yang sudah pernah ke sana silahkan nanti dicari pintu nomor 318. Nih, Putri mungkin sampun nanti ini, Bu Ani dan seterusnya silahkan nanti. Ya, beliau ini masuk lewat pintu itu, dan masya Allah, ingat beliau tadi ngendika, Allah ma'i, Allah bersamaku. Tidak mungkin saya tidak kuat kalau saya bersama yang maha kuat. Akhirnya pun yang orang Indonesia ini ya sudah jalan. Dia menanti di pintu masuk. Ketika di pintu masuk, dia sudah masuk, didapati beliau ini sholat dengan posisi yang berdiri 70 tahun ya, berdiri posisi sholatnya, dan beliau mengenakan jaket. Nah, kenapa? Jaket wong teng mriko atis. Nek teng mriki atis mboten. Lumayan. Pak ini nganggo jaket kok lumayan. Lengan cendak sisan. Nek kula nganggo sing lengan dawa. Nah, beliau pakai jaket. Yang orang Indonesia ini sholatnya di belakangnya. Terus kemudian melihat jaketnya si bapak nih yang sudah tua 70 tahun ini. Jaketnya wis leseh, wis lusuh, sudah ibaratnya ini wis rada apa ya, rupane irenge wis ireng kelus ya, ireng wis anu lah, harus sobek, buri sini itu sobek, belakangnya sobek. Terus kemudian setelah selesai sholat, orang Indonesia ini biasa muncul ke Indonesiaannya dan mengatakan, Yosef annal libasukum, wahai bapak, wahai orang tua, karena atau anna libasuka, karena bajumu, jaketmu itu ya qadimun, sudah lama ya. Wa kaifa, dan bagaimana kemudian sa'ahsanukum, bagaimana nek saya itu nawarke tak kei sing anyar, tak tukoke sing anyar. Apa jawaban beliau? Jawaban beliau luar biasa. Terima kasih anakku, jaket ini adalah jaket yang dibelikan istri saya. Jaket yang dibelikan istri saya, sing ditukoki bojoku. 20 tahun yang lalu istri saya telah meninggal dunia. Jadi 20 tahun sing pun kepengker niku garwanipun sampun sedo, sudah meninggal. Dan jaket yang dipakai itu dibelikan istrinya. Saya ingin ketika saya sholat, jaket ini ikut saya gunakan sholat agar pahalanya juga sampai kepada istri saya. Masya Allah. Bu, wis pun ate nukoke baju sing lanang. Tahu tinggal sholat pura. Nah, begitu juga nanti sebaliknya, ibu-ibu ingatkan ketika ini ada baju yang dibelikan oleh bapaknya, suaminya, dipakai buat sholat.
Saya termasuk orang yang bismillah saya mengusahakan ketika saya punya baru dikasih atau dibelikan siapapun itu, ya, akan saya gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan saya gunakan pertama kali untuk sholat. Maka saya jujur aja nggih Bu, Pak, nek ana klambi kok anyar, iku ora tak kumbah. Langsung kanggo jamaah sholat. Ben apa ben sing ngenehi ya oleh pahala. Dan masya Allah ya, ini kisah ini sangat luar biasa. Nanti bisa dicari lah, dibaca. Nanti kalau pengen tahu di websitenya mana bisa tanya saya. Ya. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sampai jam berapa Pak Fajar? 11 kurang lebih jam 11 kurang 10 selesai nih. Mangkati rada telat rampungnya kasih kan senang gitu ya. Ustadz yang masuk telat gitu ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wau sampun kula waosaken." Wonten surah Al-Anbiya ayatipun sedasa. Wonten surah Al-Anbiya ayatipun sedasa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun." Laqad anzalna ilaikum, dan sungguh telah kami turunkan kepada kalian, kepadamu itu kitaban, kitab ini adalah Al-Quran. Fihi dzikrukum, yang di dalamnya itu teng lebetipun menika teng firman Allah Subhanahu wa taala wonten Al-Quran itu ada dzikrukum, wonten penyebutan, wonten sesuatu yang ini berhubungan dengan kalian, penyebutan tentangmu. Terjemah nanti walaupun di terjemahan itu agak berbeda, banyak versi, kita mengambil ke versi yang dzikrukum, penyebutan tentangmu. Afala ta'qilun, maka apakah kamu kemudian tidak berpikir? Ya. Monggo yang bawa Quran bisa dibuka Al-Anbiya ayat 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman wonten mriki bahwa Allah menurunkan Al-Qur'an, kitab yang di dalamnya itu ada penyebutan tentangmu. Wonten yang di situ nanti kita ada. Afala ta'qilun, apakah kamu tidak berpikir? Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Nek wonten kata-kata kalimat teng Al-Qur'an, afala ta'qilun, afala tatadabbarun, afala tatadzakkarun, kinten-kinten kita sami nek pas maos ngoten niku njur mandeg, njur mikir napa mandeg ora mikir apa bablas mawon? Bablas mawon. Wonten kata-kata, wonten kalimat afala taqilun, afala tatadzakkarun, afala tatadabbarun. Kinten-kinten njur terus mikir, wah niki kula kan ngeten niki. Ngoten niku napa bablas mawon? Bablas sami nggih. Napa malih ingkang napa boten maos belas lak niku masyaallah ngaten nggih. Nggih. Jadi piantun Islam nek ditangleti kitab sucinipun Al-Qur'an. Ning kok boten maos babar belas lak niku nggih. Napa nggih? Nek cara basane niku saru ngoten nggih. Ya, insyaallah nek yang di sini yang kita sudah biasa ngaji insyaallah awit wau enjang ngantos sak menika wau ajeng pangkat ngaji pun deres pikantuk kalih jus nggih. Satu nggih. Wau dalu nyempurnake nggih, dadi paling boten satu jus nggih. Nggih. Nggih kok mriki mriko? Nggih, paling boten mau satu jus nggih. Nggih ngaten nggih mawon. Ya, nah ketika membaca ayat menika surah Al-Anbiya ayat sedasa wonten kasebat asmanipun Ahnaf bin Qais. Ahnaf bin Qais. Pun ate mireng Ahnaf bin Qais? Sampun asring. Sinten? Nembe. Ya, Ahnaf bin Qais niku sinten Bu, Pak? Sinten Ahnaf bin Qais? Sahabat napa tabiin, napa tabi'ut tabiin, napa rencangi kula? Ahnaf bin Qais menika, ya. Ini yang kemudian Bu, Pak, saya ketika ada anak lahir punya teman saya, itu minta kasih nama oleh saya, Ustaz,
tolong anakku dikai jeneng, langsung mateng ngoten tak sebut Ahnaf bin Qais. Tapi bin Qaisnya mboten sah, wong anake pacar kok Ahnaf bin Qais, ya Ahnaf bin pacar ngoten niku nggih. Contoh niki ya, Ahnaf bin Qais. Nah, beliau ini aslama fi hayatin Nabi. Ahnaf bin Qais iki islamipun ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, tasih gesang. Walakin akan tetapi Ahnaf bin Qais menika boten kepanggih kalian Nabi. Lahiripun tahun 50, wafatipun 52 Hijriah, tahun 2 Hijriah beliau lahir. Ya. Nah, beliau ini Islam pada masa Nabi yang boten ketemu kalian Nabi, disebut sinten? Tabi'in. Nek sing lahir zaman Nabi ketemu Nabi disebut sahabat. Nek Islam, nek kados Abu Jahal nggih sanes sahabat, ya. Jadi Ahnaf bin Qais ini dia lahir wonten Basrah. Basrah niku Irak. Basrah niku pundi? Irak. Irak kalian Mekah, kalian Madinah niku nggih tebih. Ya. Maka dia sudah tahu Islam. Dia masuk Islam itu sejak zaman Nabi masih hidup. Nih nggak ketemu. Kenapa? Karena tidak bisa pergi ke Mekah. Beliau niki termasuk gubernur wonten Basrah, wonten Irak, pimpinan suku Bani Tamim. Ya. Piyantunipun ibu bapak yang dirahmati Allah, kenging nopo kok sampai kemudian digelari Ahnaf. Ya. Ahnaf niku nama aslinipun sanes Ahnaf ning Ad-Dahak, terus disebut Ahnaf. Kados kula Bu, Pak, jenengan nek misalipun tindak wonten kula, wonten Lampung mriku, teng kampunge kula wonten Purworejo teng Lampung, nggih. Niku nek tanglet asmanipun kula boten wonten ingkang mangertos. Saestu tanglet mawon. Monggo mangke tak duduhi alamatku goleki ning kono ya. Ya Pak, ini ning Lampung nggih. Ya, tanya, ini omahe sadosen sing ndi ya? Ora bakal ono sing ngerti. Ya, boten wonten ingkang mangertos. Kalau nama saya tak sampaikan, nama Husain itu adalah nama ketika saya di pesantren. Ya, ini biar tahu sekalian, tak kasih tahu. Jadi Husain itu nama di pesantren. Ya. Kenapa saya milih Husain? Karena cucu Rasulullah itu ada yang kembar namanya Hasan dan Husain, dan saya kembar. Maka saya milih Husain. Abdul Majid itu tambahan. Ya, awalnya saya milihnya Husain, diganti. Nama asli saya itu ada salah satu gereja di Lampung yang terbesar waktu itu. Nama gereja itu Santo Yosef. Ya. Yang ngasih nama saya mbah saya yang non muslim, maka diambil kata Santo. Karena ada Jawanya, maka di depannya dikasih Su Santo. Itu nama asli saya. Nah, apa itu? Nah, jebul jenenge kok Jawa ngene iki ya. Iya, nama asli saya itu dari kakak sampai surat nikah yang pertama, enggak kedua ya. Oh, Pak Hedi semua ya gitu ya. Itu tetap nama asli, dan sampai kapanpun, dimanapun nama saya tetap nama asli itu, kecuali ketika saya keluar. Karena memang nama Husain itu saya seneng, dan nanti suatu saat saya akan dipanggil di akhirat dengan nama Husain. Jadi nama asli saya Susanto gitu, Pak. Tak kenal kayak kan kenalan ya. Mas Jendra ini yang ngerti Pak muridku. Ada wali murid Ali Salah iki ono Ustadz Sutik, Ustadz Susanto wali ngendi? Iya ngono ya. Yang Susanto yang ini gitu ya. Oke. Nah, jadi saya punya gelar. Kalau dulu itu ketika saya kecil, karena saya kan fisiknya gede ya. Dengan percaya mboten yang gede. Mboten percaya ngagem lub nih kok nggih, kaca pembesar. Saya lahir dengan bobot 1,5 kilo. Kata ibu saya, "Halah nek ngerti kowe gede ning Jawa ninggal ke ibumu tak gites oleh bayi." Gitu ya. Karena saya yang paling gegeri sak dunya keluarga saya gitu ya. Wis 21 tahun ngantenan kan, randuwe duit gitu. Ibu saya sampai enggak doyan makan gitu. Ya. Wis kon Bali ra bali-bali, Pak Bantoyib kalah gitu ya. Nah, ini yang paling keren dewi saat keluarga. Saya itu punya harapan karena dulu kecil itu, saya memang kecil. Saya itu tidak tinggi-tinggi sampai sekarang. Nah, saya di Parapi. Dulu ada film si Unyil itu ya. Nah, saya dipanggil Unyil.
saya dipanggil Unil. Tapi sekarang dipanggil Unil, yang manggil sudah malu. Saya nggak malu, saya mana yang malu. Karena tak seneni, pas gede ini celuk kayak Unil. Oh iya. Jadi Ahnaf juga sama. Ahnaf ini nama aslinya Adhah, tapi dia kemudian lebih terkenal dengan julukan. Kene napa kok dijuluki Ahnaf? Amargi napa? Amargi ngapunten salah setunggalipun sukunipun Ahnaf menika Pengkor. Pengkor niku napa? Pengkor nggih, nek apa ya? Ya bahasanya Pengkor salah satunya. Maka dia dijuluki Ahnaf. Nah Ahnaf niki piyantunipun nggih Endi niku Endi wis pokoknya ora menarik lah. Orang ganteng kayak Pak Heni, kayak Saat ya, kayak Pak Fajar, kayak Mas Cindra gitu ya, kayak aku gitu ya. Piyantunipun nggih Endi ya. Kemudian kakinya Pengkor tadi. Tapi Bu Pak, ketika beliau ngendiko njur terus semuanya di sana, ibu-ibu di sebelah sana nggak lihat Ahnaf bin Qais niku langsung do pingin sing ibu-ibu niku ndadekke mantu. Wah iki ono wong kok wah kayane kok ganteng temen berwibawa tak dadekke mantu ah. Njur kok nek ono gadis-gadis ngrungokke Ahnaf bin Qais niku ceramah ngisi kajian do kepengin dadi bojone. Mandang wis weruh wonge. Gak sito, kok ganti mantu ngono. Sing cah wedok-wedok sing gadis-gadis niku wau weruh Ahnaf bin Qais pas pengen dadi bojone langsung kula mboten turun nek ngoten niku. Ya, dibayangke niku gantenge kaya artis-artis drakor niku nggih. Ya, kaya sapa sing BTS niku nggih, Mas. Ada Jimin, ada Jungkook nggih, wonten Suga dan lain sebagainya niku. Dibayangke niku gantenge ngoten niku. Ternyata tidak, tapi Masya Allah luar biasa. Ahnaf bin Qais menika dipun dongaaken kalian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah niku berdoa mengangkat tangannya, Allahumma ighfir lil Ahnaf. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa Ahnaf. Berarti niki walaupun di dunia rapatio istimewa, tapi wonten akhirat luar biasa karena didoakan sama Nabi. Misalipun wonten Pak Presiden Jokowi wonten mriki njur jenengan ya didongake. Pak Heni contohnya ini contohnya. Oh, wae ngono lah yo. Oh, wae pokoknya. Semoga Pak Heni jadi orang yang masuk surga. Itu kira-kira amin ya. Nah, ini yang mendoakan Rasulullah. Berarti kan niki istimewa. Ada apa sih sebenarnya? Nah, ternyata salah satu keluar biasaannya Ahnaf bin Qais ketika maos ini, ketika membaca surah Al-Anbiya ayat 10, beliau langsung dalam hatinya ngendika, kula badhe pun pados sinten kula wonten firman Allah Subhanahu wa taala. Saya mau mencari siapakah diriku yang nanti akan saya temukan di Al-Qur'an, di ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Lajeng kemudian beliau meneruskan membaca Al-Qur'an. Jur kepanggil kalian surah Ali Imran ayat 134. Surat apa? Ali Imran 134. Bunyiipun a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra wal kaziminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah berfirman, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra, orang-orang yang berinfak, orang-orang yang kemudian dia gemar senang berinfak fis sarra, di waktu yang lapang, di waktu yang itu bahagia, di waktu ketika dia mendapatkan limpahan rahmat rizki dari Allah Subhanahu wa taala, wad-dharra, ataupun dalam kondisi yang sempit, kondisi yang susah. Saya baca tafsirnya kondisi yang miskin. Jadi orang-orang yang berinfak di jalan Allah dalam kondisi yang lapang, kondisi yang kemudian miskin atau susah. Wal kaziminal ghaidh, dan orang-orang yang kemudian mampu menahan emosinya, mampu menahan amarahnya. Wal 'afina 'anil nas, dan memaafkan pula kesalahan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah Subhanahu wa taala itu mencintai orang-orang yang berbuat baik. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, ketika membaca surah Ali Imran 134, Ahnaf bin Qais kemudian ngendika dalam hatinya,
Kaulo boten wonten mriki. Saya tidak termasuk orang yang Allah firmankan dalam surah Ali Imran 134. Orang-orang yang alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadziminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Sekelas Ahnaf bin Qais piyantun ingkang sampun kasebat asmanipun loleh lisannya Nabi saja masih mengatakan kula boten wonten mriki. Lanjut terus kalau kita bagaimana? Mungkin saya secara pribadi berinfaknya ya sulit. Kadang menahan emosinya ya sulit. Cah enom disalib Honda sing rada banter sithik ngono rasane ya. Ya. Apa nih tukang touring. Sono ya. Sini kan jarang ikut sana ya. Masya Allah. Kancane banter wis bagiane ning mburi tukang sapu jagat disalib basisan gawe ngono kan. Masyaallah. Emosi itu ada. Kita ini gampang kok surut emosi. Ya. Wong kita ini baperan. Ya, baperan. Ya nggak tahu nek jenengan saya yang termasuk baperan. Saya agak baperan dikit ya. Kalau misalnya nanti saya itu kalau nonton film, dulu pertama kali saya nonton film yang tahun 92 itu ya, film Children of Heaven kalau saya nggak salah tahun 90-an lah gitu. Saya nangis itu. Ya. Karena saya memang agak baper gitu ya, gampang nangisan gitu ya, gampang nangisan. Jangan kok nangisan, Allah kok gitu ya. Rasulullah aja nangisan kok. Abu Bakar itu nangisan kalau baca Quran. Nah kita baca Quran, ya, sholat saja ayat yang dibaca oleh imam itu ayat-ayat azab, malah ngantuk itu. Ya Allah, sing salah imamnya kok jamaah ini. Ya, apa suaranya imam ini saking merdune kaya sapa Brahma Kumbara karo Mantili ya. Masya Allah, si makmum itu terlena. Saya mendapati ada orang yang di samping saya itu ngasih air jengkel, ya, saking khusyuknya itu. Biasanya Ramadan. Ini arah Ramadan ya orang ngerti. Makanya aku lihat di WA aku nih kisah aku harus leren kang imam ini kono dan jamaah itu ngantuk gitu. Padahal salah satu jamaah keluar gen gitu ya. Sing salah ke imami. Kembali ke sini ya. Ya, kita menahan emosi itu agak sulit gitu ya, agak sulit. Emosi yang kaitannya dalam apapun. Apalagi emosi yang kaitannya dengan ketika ada orang lain yang menyalahi kita. Menyalahi itu apa ya? Membuat goro-goro. Ya. Kita akan lebih gampang emosi, ya. Tapi yang sudah 40 tahun ke atas, 45 tahun ke atas biasanya rada bisa meredam, ya. Nek tansaya parah ya wallahu a'lam, kan gitu ya. Nah kemudian afina anin nas, memaafkan manusia. Yuk maafkan manusia ketika mereka melakukan kesalahan. Jangan mudah emosi, berusahalah untuk kita memaafkan manusia, ya. Kemudian ketika beliau membaca ayat ini tadi, beliau mengatakan saya tidak ada di sini. Yang selanjutnya beliau terus baca lagi, baca terus menemukan surah Al-Hasyr ayat 9. Surat Al-Hasyr ayat 9. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah wa may yuqasuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka itu lebih mendahulukan orang lain meskipun diri mereka itu membutuhkan. Wa may yuqasuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan barang siapa yang kemudian menjaga dirinya dari sifat kikir, maka itulah orang-orang yang beruntung. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, surah Al-Hasyr ayat 9 menika asbabun nuzulnya, sebab turunnya ayat adalah berkenaan dengan sahabat Abu Talhah Al-Ansari dan istrinya yang bernama Ummu Sulaim. Jadi ayat ini turun berkenaan tentang kisah sahabat yang bernama Abu Talhah Al-Ansari kalian istri pun Ummu Sulaim. Masya Allah, dua sahabat Nabi ya, yang satu putri yang kita sebut sahabiah, yang satu putra orang Ansor, yang ini disebutkan
oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Kenapa kok kemudian sampai Allah sebutkan dalam Al-Qur'an dengan wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah? Karena itsarnya dia, karena sifat lebih mementingkan orang lain walaupun dirinya itu sendiri butuh. Wonten kisah ya, nanti sebelum saya sampaikan yang ini, wonten 3 kisah yang akan saya sampaikan. Pak Wisnu jam 11. Enggak apa-apa. Yang pertama, kisah yang ini terjadi pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wah iya wong nabi, nanti jawabnya kita kayak gitu, wong nabi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suatu ketika diberi hadiah oleh sahabatnya. Hadiahnya daging kambing yang sudah siap santap. Ya. Nek dulu itu makanan yang disukai itu daging kambing. Sekarang banyak ditolak. Ngerono korban kok wedhus, mau aku milih sapi. Mergo darah tinggi, duwe kolesterol. Iya. Kemarin sempat ada yang tanya ke saya terkait dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan bahwasanya gaji itu apa? Nek cara bahasa Indonesia ini apa? Lemak gitu ya, lemak sapi itu adalah obat dan daging adalah penyakit. Dagingnya adalah penyakit. Ada yang tanya dengan saya, bagaimana Ustaz status hadis itu? Saya jawab panjang dengan makalah saya kirimkan. Kemudian karena dia berdalil begini, Ustaz, orang ini berdalil kalau begitu daging sapi itu kan penyakit, maka itu haram. Apik, ya, apik gitu ya, keren. Saya bilang, ya haram tidak apa-apa bagi orang yang beragama. Jangan Hindu yang haram. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kembali ke sini. Nah, Rasulullah tadi dikasih daging sapi. Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah itu kan menerima hadiah, mau. Nek kasih hadiah mau, nek zakat tidak mau. Ya, beda nek saya. Saya hadiah mau, zakat mau. Karena masih masuk kategori garis di bawah. Lah iya tuh, jangan kula nggih ngagem dalil, makin bika wonten kitab Bidayatul Mujtahid. Wah, Ustaz kan kita golek dalil ya. Ya. Lah saiki omong durung duwe kan gitu ya. Duwe tapi ning kono tak junjung ini kok abot ya. Jadi, lek gone ngoten niku. Tapi kalau ada yang lain saya akan memberikan ke yang lain. Biar yang lain dulu yang menerima zakat, saya nanti terakhiran. Wis ora ono ta sing gelem nampa ya wis iku sampean wae kan. Nah, Rasulullah ini menerima hadiah tapi enggak menerima zakat. Ketika diberikan daging kambing, apa jawaban Rasulullah? Mas, kalau gitu, ojo kayak aku, kayak kain. Jangan kasih saya, kasih kepada sahabat A. Akhirnya yang membawa daging itu, baik Rasulullah, dikasihkan ke sahabat A. Sahabat A, jangan kasihkan saya, kasihkan sahabat B. Kayaknya luwih butuh. Sahabat B, kayak sahabat C, ngasih petung sahabat. Boten-boten sing gelem nompo. Jalane kula ninggal duit 100.000 yang ini. Ya. 200.000, ini rasa di muli 200.000 tinggal yang kiri. Kira-kira ana wong iki sapa sing gelem 200.000 ngono? Daging ngacung apa? Mboten sakat. Jenengan mawon tak tambahi ngoten niku. Ya. Masya Allah, kita tidak begitu. Bukan kalau Rasulullah dan para sahabat, oke, saya akan cerita yang saya alami secara pribadi. Langsung, ini manusianya. Ya. Ketika di pesantren, cah pesantrenku biasa nih opo-opo doyan. Ya putri ya Pak Sofian ya, kan ada semboyan. Kullu shay'in qalu illa hajar. Segala sesuatu masuk semuanya kecuali batu. Cah pondok iki opo wae doyan. Gedang mentah wae doyan. Ya. Ya bukan karena ngelihat, enggak, karena memang anak pesantren itu dilatih, dididik untuk mandiri. Ya makanya pesantren itu ya cari yang pesantren melatih untuk mandiri. Biar kalau nanti nggak ada sego ya ono telo kan gitu ya. Kalau nggak ada telo ya minimal gedang-gedang. Nah, ketika di pesantren itu ada teman yang membawa roti, gitu. Namanya di pesantren itu panganan roti ya termasuk panganan sing istimewa. Saya masih ingat ketika saya pesantren itu di Boyolali itu wonten roti gaempan sapi. Ya, roti empan sapi, roti yang sudah kadaluarsa dimasak lagi, diolah lagi, diangeti lagi, dipanggang jadi roti kering.
Itu cah pondok nek tuku 20.000 oleh sak rangsel niku. Itu pane cah pondok niku ngoten niku. Saya masih ingat betul. Nah, ini ada roti yang masya Allah, roti yang enak. Ditaruh di atas meja kamar, njur dikasih pengumuman, sopo sing butuh juku ono. Ya, sopo sing butuh juku ono. Ketika itu, ya, saya dan teman-teman sudah lihat tulisan itu. Ya, saya tanya, ketika sudah selesai semua, kenapa nggak ada yang ngambil? Ketika itu saya tanya, kenapa nggak ada yang ngambil? Saya tanya Abu Sapit ini beliau nama aslinya Mas Budi, sekarang tinggal di Ternate, jadi murid di pesantren. Mantunya anak dulu pernah jadi wakil bupati di Ternate sana. Dan beliau kemarin ketika wisuda di pondok kami, bapaknya datang ke pondok kami karena ada sekitar 10-15 anak yang beliau sekolahkan di pondok kami. Nah, saya tanya, karena beliau di antara yang lain paling sepuh. Saya pesantren termasuk yang muda. Usia saya saat itu 18 tahun masuk pondok pesantren. Teman saya Abu Sapit 30 tahun, yang satu lagi Mbah Toyib itu juga 30 tahun. Pernah pesantren di pondoknya Ustadz Umar di Taruna Al-Quran. Tak teko ini kono kon ngapal Quran? Enggak, zaman awal aku kon macul nandur kampung. Kata beliau. Saya tanya Abu Sapit, kenapa enggak cukup roti? Jawaban beliau, saya pingin sebenarnya, tapi saya lagi apa istilahnya lebih memikirkan ada saudara saya yang lebih butuh. Saya tanya Mbah Toyib juga gitu. Saya tanya Abbas Rosidin yang sekarang di Lamongan, itu anaknya ada berapa? 10 atau 12 yang 6 itu yatim, yang 6 anak saya sendiri. Ya, dia sekarang jadi pengusaha yang sukses, istrinya bidan. Dulu pernah kerja jadi TKI di Malaysia, tangannya ini rusak kukunya karena nyuci mobil di Malaysia. Pesantren, saya tanya kenapa nggak cukup? Lesi orang butuh piye, Bok? Karena dia orang Cilacap. Ya, mau ngapa? Dan saya teman-teman yang lain saya tanya, termasuk almarhum Pak Sihab, teman saya sudah meninggal, ahli nahwu, ahli sorof. Masya Allah, beliau luar biasa dengan saya seperti adik beliau. Ya, kita tanya kenapa nggak mau ngambil roti? Jawabannya sama, karena ada yang lebih butuh. Semuanya jawabannya ngoten niku. Akhirnya ya sudah, rotinya kembali sama yang punya. Masya Allah, ini kisah nyata ya. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, dalam urusan dunia kita itsar saja, lebih mendahulukan orang lain. Tapi dalam urusan akhirat jangan. Urusan akhirat tidak boleh lebih mendahulukan orang lain. Urusan akhirat ya sudah balapan, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebajikan. Ya, nanti kalau ada undangan pengajian dari grup itu misalnya siapa yang ngaji di sini misalnya ya sudah fastabiqul khairat, berlomba-lomba. Rasa ya terus ya. Lo jenengan mawon sing pangkat makin kula diparingi ngertos materi ini nggih. Jangan begitu. Ketika ada misalnya kebaikan di mana ya bersegera. Ya, jangan malah orang lain ngapunten. Biasanya bapak-bapak itu kalau pas sholat ada yang saya lihat jamaah saya juga di masjid itu. Ketika saya belum sawu-supaku gitu yang ana sing jenengan ya. Jenengan mawon sing mriki kula tak pinggir. Enggak boleh seperti itu. Misalnya nanti ibu ya, ada yang sepuh sekalipun, yang tua sekalipun, mohon maaf bukan karena tidak mau menghargai, tapi dalam urusan ibadah tidak ada itsar, tidak ada lebih mendahulukan orang lain. Wudu ya sudah kita dulu. Kalau kita datangnya duluan. Jumatan itu, kalau misalnya ada anak kecil yang di depan, ya jangan diusir. Ada toh orang tua yang modelnya ngoten niku. Wis tekone keri ana bocah cilik dicengkiling. Minggir. Mrono kae. Tidak ada itu dalam Islam, itu tidak ada ya. Laisal itsar fil ibadah, tidak ada itsar atau mendahulukan orang lain dalam ibadah. Adanya itsar dalam urusan dunia ya. Itsar dalam urusan dunia nggak apa-apa. Maka nanti kalau pas acaranya makan misalnya, atau acaranya yang sifatnya keduniaan, tidak apa-apa. Saya diajari bapak saya almarhum itu dulu, kalau makan bareng-bareng itu biar bapak ibumu dulu yang ngambil ya, setelah itu urutan kakakmu baru kamu. Fungsinya apa? Fungsinya mengajarkan biar yang lebih tua itu duluan dalam perkara makan ya. Dan saya yakin, sangat-sangat yakin, yang namanya bapak tidak mungkin ngentek ke segorong pikul. Yang namanya ibu tidak mungkin mengambil lauk itu banyak. Yang namanya kakak tidak mungkin akan menghabiskan telur satu piring. Pasti dia akan ingat
adiknya. Tapi nek sing kon jukuk sing cilik sih, ini yang salah. Ayo ben adikmu sing jukuk. Namanya adik. Ya, kon jukuk dhisik mesti angah-angah bahasa kami. Jukuk sing okeh rantek. Nah, maka ada urutannya dalam urusan dunia. Tapi dalam akhirat, urusan yang itu sifatnya akhirat, tidak ada lebih mendahulukan orang lain. Dan kalau Abu Talhah Al-Ansari dan istrinya itu, dia adalah orang yang menjamu tamu, padahal dirinya sendiri itu dan keluarganya belum makan. Ya, saya teringat dengan kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini yang kaitannya dengan kemudian dia sangat luar biasa nih dalam mendahulukan orang lain. Nabi Ibrahim itu ketika ada tamu ke rumahnya yang dihidangkan apa? Dalam surat Az-Zariyat itu ayat 17, 18, 19, yang hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramun idh dakhalu alaihi faqalu salama qalu salamun ala qaumin munkarun kemudian faragha ila ahlihi wasiruna faja'a bi ijlin samin. Ibrahim itu ketika datang tamu, maka bapak ibu termasuk yang menyegerakan niku kok boten dilarang, kesusu nggak terlarang, tergesa-gesa tapi diperintahkan itu ketika ada tamu untuk kemudian kita menghidangkan sesuatu. Ya, Nabi Ibrahim itu langsung ketika ada tamu, dia awalnya nggak tahu tamunya itu siapa, dia ke belakang bilang kepada istrinya yang bernama Sarah, karena istrinya itu ada dua, satu Hajar, satu Sarah. Hajar itu punya anak namanya Sarah punya anak namanya Dalam Al-Quran nanti ada penyebutan dua, bihula min alim dan bihula min halim. Sing bihula min alim itu sinten? Sing bihula min halim itu sinten? Ampun, kok buka gitu ya. Nah, ketika itu dia bilang ke istrinya, Bu, ono apa toh? Sing di neng omah iki sing diduweni apa? Gak ono apa-apa itu. Ya wis kan beli ini orang sapi ya. Akhirnya kemudian beliau menyediakan apa? Ijlin sami, kempol sapi. Sediakan kempol sapi. Ya minimal nanti dengan punya bakul martabak, nomor HP bakul martabak, bakul gorengan, bakul apa? Sudah tahu ini. Di sini punya nomor HP-nya sini. Biar nanti kalau ada tamu, jenengan merasa bingung-bingung. WA mawon. Ya, order siap diantar kan gitu ya. Oke, jadi nanti punya nomor HP sini, sudah punya belum? Sing sudah kok jawab telu kok. Ya nanti silahkan minta ya ke resepsionis ya, saya kasih nomor. Saya tidak punya tapi saya punya nomornya Pak Arif. Ya, tapi saya nggak pesan ke Pak Arif. Ya, nah diberilah namanya hidangan sapi itu tadi. Istimewa atau? Istimewa. Ya, dia tahu, dia sebenarnya ya butuh. Dia senang sama daging sapi, tapi lebih mengutamakan siapa? Orang lain. Gimana efeknya setelah itu? Di efeknya adalah diberikan sama malaikat ini, ya, wa basyaruhu bi ghulamin. Kamu akan diberikan yang namanya ghulamin halim. Kamu akan diberikan anak nanti. Nah Ibrahim ini kan senang melayu lapor karo bojone ning mburi. Wahai Sarah, sing tamu mau teko kuwi ngenai ngerti sampean kok bakal duwe anak. Apa jawaban Sarah? Ngekek kok. Gak percaya. Wong saya ini perempuan yang sudah tua plus mandul. Gak percaya. Tapi kemudian apa? Nabi Ibrahim mengatakan dua tamu tadi adalah malaikat. Bapak Ibu jamaah rahimahullah. Yuk, maka kalau nanti kita ingin mendapatkan kebaikan, kita ingin mendapatkan keberkahan dan sebagainya, mencoba untuk itsar dalam perkara-perkara dunia. Jam 11 lebih 7 menit. Masih ada yang lain ketika itu kemudian beliau Ahmad bin Qais membaca lagi, ya. Kalau tadi baca Al-Hasr 9 dia mengatakan saya tidak ada di sini. Baca lagi surat Az-Zariyat, ya, di 17 sampai 19 dia juga mengatakan tidak ada di sini. Dia membaca lagi juga surat yang ditemukannya surat As-Saffat ayat 35. Dia juga mengatakan saya tidak ada di sini. Dan juga terakhir dia membaca surat masalah hukum fisakor, itu surat Al-Mudassir ayat yang ke-42 sampai 46.
Dia juga mengatakan saya tidak ada di sini dan saya berlindung kepada Allah ya, dari orang-orang ini. Dan akhir sekali beliau menemukan surat At-Taubah 102. Surat apa? At-Taubah 102 yang berbunyi wa akharuna i'tarafu bi dhunubihim khalatu 'amalan shalihan wa akhara syay'an asallahu ayyatuba 'alaihim innallaha ghafurur rahim. Beliau baca surat At-Taubah ayat yang ke-102 yang artinya orang-orang yang mengakui dosa-dosa mereka mencampurkan amal yang baik dan amal yang buruk, semoga Allah mengampuni mereka, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ibu, Bapak yang dirahmati Allah, ketika beliau membaca surat At-Taubah 102 ini dan dia mengatakan ayam hil, saya di sini, kula wonten mriki, posisinya saya ada di sini, yakni orang-orang yang apa? Yang mengakui dosa-dosanya. Kita itu ya lebih-lebih. Ahnaf bin Qais mengatakan saya ada di sini, posisinya kita mungkin lebih juga. Kita mengatakan bahwa saya juga lebih dari jenengan Ahnaf bin Qais. Saya juga termasuk orang-orang yang mengakui dosa-dosa saya. Ya. Di tempat umum saya melakukan kemaksiatan, entah itu sengaja ataupun tidak sengaja. Bahkan di tempat-tempat majelis ilmu pun kadang saya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, berarti Ahnaf bin Qais mengatakan saya di sini, saya termasuk orang-orang yang berbuat dosa, yang saya mengakui dosa-dosa saya. Lah kita tentu akan lebih daripada itu. Kita tentu akan lebih daripada itu. Kemudian kita itu termasuk khalatu amalan sholihah. Kita mencampurkan amal baik dan amal buruk. Kadang kita ya berbuat taat, kadang kita bermaksiat. Padahal bahkan kita mencampur ketaatan itu dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, kita mengakui. Jadi kita juga di sini sama dengan Ahnaf bin Qais. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita akan dapati Allah Subhanahu wa Ta'ala itu apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Ghafurur Rahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Pengampun. Bahkan ayat yang sudah sering saya baca, yang ini selalu menjadi pengingat untuk saya secara pribadi, Allah itu akan senantiasa memanggil hamba-hambanya dengan panggilan yang baik. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Allah masih memanggil hamba-hambanya yang melampaui batas, yang bermaksiat kepada Allah, yang banyak melakukan dosa dengan ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Panggilan mesra, panggilan penuh dengan kesayangan. Coba kita, kalau kita melihat ada orang yang itu pernah melakukan kesalahan dengan kita, yang kesalahannya sangat luar biasa sekali, dan kita benci kepada perbuatannya, masihkah kita memanggil dengan panggilan yang baik? Masih. Orang kan jenengane jengkel loh, yo tak celuke sak terus-terusnya aku. Yo, misalnya jenenge Peggy celuke Pegok apa Perong gitu ya. Yang lagi viral gitu kan. Gitu. Ono meneh Afif. Sapa meneh sing viral? Ojo pacar ya. Masya Allah. Kita dengan orang yang mungkin melakukan kesalahan, menyakiti kita berkali-kali menyakiti hati kita, sampai apa ya, nyanyi kau bagaikan rahwana gitu ya, mus mencuri Dewi Sinta kan sakit tuh ya, ramari-mari gitu kan. Karena kita manggil orang yang seperti yang menyakiti kita terus itu, dengan lisannya, dengan perbuatannya, kita manggilnya dengan panggilan yang mungkin bagi kita benci banget, cok gitu kan ya. Bahasa saya itu sana di Lampung itu ya, bahasa Semukoy. Nek nggon saya itu sana bahasanya kasar. Kalau bahasa Korea mungkin ibu bapak mungkin pernah dengar sibal, itu salah satu bahasa yang kasar ya. Sibal, guru-guru itu ngerti bahasa yang begitu. Nanti anak-anak kalau ngomong, oh bu guru sibal, pak guru sibal, itu tahu maksudnya ya. Nah, tapi Allah tidak.
Allah itu masih memanggil orang yang mungkin membawa dosa sebesar gunung Sindoro Sumbing sekalipun masih dengan ya ibadi, wahai hambaku. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terakhir dari apa yang saya sampaikan, Ahnaf bin Qais ini dia masih mengakui bahwa dia adalah hamba Allah yang masih melakukan dosa, yang kemudian dia juga mencampurkan amal baik dan amal buruknya, dan dia masih senantiasa mengharap ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau saya secara pribadi, ketika saya membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lain, saya akan temukan diri saya lebih parah daripada Ahnaf bin Qais. Tidak hanya melakukan dosa yang kemudian mencampur amal baik dan buruknya, tapi bisa jadi lebih daripada itu. Maka mari kita bersama-sama bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah kita kemudian berhenti untuk berdoa kepada Allah meminta ampunannya. Saya motivasi diri saya begini, Ibu Bapak, ketika permohonanmu belum Anda kabulkan, jangan pernah berhenti. Ibaratkan ketika Anda ketok pintu rumah seseorang, setiap Anda ketok tidak ada jawaban, ketika kemudian setelah itu Anda pergi, maka tidak akan pernah dibuka pintu itu untuk selamanya. Maka ketoklah terus pintu itu. Sejengkel-jengkelnya sang yang punya rumah, pasti dia akan membukakan pintunya. Jangan pernah berhenti menutup pintu ampunan Allah. Jangan pernah kita menghentikan permohonan-permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Entah lusa, entah esok, atau entah kapan, Allah akan mengabulkan permohonan dan permintaan kita semuanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Saya yakin banyak salah, saya yakin banyak kurang. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semuanya, dan kepada Allah kita semuanya mohon ampun kepada Allah dengan dosa-dosa yang kita lakukan, maksiat yang kita kerjakan. Kita akhiri, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wani alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.